Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kalkulus integral, saya Niputu Diah Ari Pratiwi dengan NIM 211301111 dari kelas 2D Pendidikan Matematika akan menyelesaikan suatu contoh permasalahan terkait dengan integral tak wajar. Nah, untuk permasalahannya yakni Pak Tarno mempunyai suatu permasalahan yang diberikan kepada Budi agar bisa dinyatakan lulus di mata kuliah kalkulus integral, di mana Pak Tarno memberikan suatu fungsi sebagai berikut. Nah, jika n sama dengan setengah, berapakah nilai dari gamma setengah? Nah, dengan menggunakan hasil dari permasalahan sebelumnya, berapakah hasil dari fungsi berikut ini? Jadi, di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari fungsi gamma ketika n-nya sama dengan setengah. Nah, dengan mendapatkan hasil dari fungsi gamma setengah ini, maka kita akan dapat dengan mudah menyelesaikan dua soal berikutnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan pernyataan permasalahan yang pertama, yakni kita akan mencari nilai gamma ketika n-nya sama dengan setengah. Nah, pada soal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fungsi gamma n itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga t pangkat n dikurangi 1 dikalikan dengan e pangkat negatif t dt. Lalu sekarang kita akan mencari nilai dari fungsi gamma tersebut ketika n-nya sama dengan setengah. Jadi kita harus mensubstitusi semua unsur yang mengandung n itu menjadi setengah. Jadi kita peroleh integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Di sini t-nya berpangkat n dikurangi 1, jadi setengah dikurangi 1, kita peroleh negatif 1/2 dikalikan dengan e pangkat negatif t dt. Dan selanjutnya di sini untuk mempermudahkan kita dalam perhitungan, saya akan melakukan pemisalan pada t agar dia memiliki pangkat yang bernilai bilangan bulat. Nah, di sini saya akan memisalkan t sama dengan x kuadrat. Lalu kita turunkan kedua buah ruas, jadi kita peroleh dt sama dengan 2x dx. Nah, karena kita melakukan pemisalan terhadap variabelnya, di sini kita juga melakukan perubahan dalam batas integrasinya. Yakni untuk yang pertama pada batas bawah, ketika t-nya sama dengan 0, maka x-nya juga akan sama dengan 0. Lalu ketika t sama dengan tak hingga, maka x-nya juga akan sama dengan tak hingga. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk batas integrasinya itu tetap, yaitu dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, selanjutnya di sini kita substitusikan t sama dengan x kuadrat ke fungsi yang tadi, sehingga kita peroleh fungsi sebagai berikut, yakni gamma setengah itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga x kuadrat pangkat negatif setengah dikalikan dengan e pangkat negatif x kuadrat 2x dx. Jadi di sini t-nya di sini kita rubah jadi x kuadrat, lalu pangkat negatif setengah, e-nya pangkat awalnya pangkat negatif t, jadi kita ubah jadi negatif x kuadrat, dan dt di sini kita rubah jadi 2x dx. Nah, selanjutnya di sini ketika ada pangkat dipangkatkan, maka itu dikali. Jadi di sini 2 dikalikan dengan negatif 1/2, kita peroleh negatif 1, sehingga kita akan peroleh bentuk sebagai berikut, yakni integral dari 0 sampai dengan tak hingga x pangkat negatif 1 e pangkat negatif x kuadrat 2x dx. Nah, perhatikan di sini ada x pangkat negatif 1. Itu sama saja hasilnya dengan 1/x. Nah, 1/x dikalikan dengan x, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita akan memperoleh bentuk integral yang lebih sederhana sebagai berikut. Nah, di sini 2-nya saya keluarkan karena merupakan konstanta, jadi bisa kita keluarkan dari bentuk integralnya. Nah, inilah fungsi yang lebih sederhana dari gamma ketika n-nya itu sama dengan setengah. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menghitung hasil dari integral ini? Nah, sebenarnya caranya itu jika menggunakan integral biasa itu cukup rumit, sehingga ketika kita mengerjakan suatu permasalahan dalam matematika, kita harus bisa menentukan suatu pola-pola tertentu agar bisa mempermudahkan kita dalam mengerjakan suatu soal atau permasalahan. Nah, jadi di sini saya berinisiatif untuk mengkalikan kedua buah ruas dengan dirinya sendiri, atau kita kuadratkan kedua buah ruas
Sehingga kita peroleh bentuk sebagai berikut, yakni gamma setengah kita kuadratkan itu sama dengan 2 kuadrat integral dari 0 sampai tah hingga E pangkat negatif X kuadrat dx dikalikan dengan integral dari 0 sampai tah hingga E pangkat negatif Y kuadrat dy. Nah, kenapa di sini variabelnya berbeda padahal kita mengkuadratkan nilai dari integral ini? Nah, sebenarnya hasil dari kedua integral ini itu sama, hanya berbeda di variabelnya saja. Nah, contohnya kita bisa lihat integral dari 0 sampai dengan tah hingga E pangkat negatif X kuadrat dx itu hasilnya pasti akan sama dengan integral dari 0 sampai tah hingga E pangkat negatif Y kuadrat dy. Begitu pula hasilnya juga akan sama jika kita ganti dengan variabel yang lain. Misalnya integral dari 0 sampai tah hingga E pangkat negatif Z kuadrat dz itu juga akan sama hasilnya. Jadi kita merubah variabelnya ini itu tidak akan merubah hasil dari integral ini. Nah, selanjutnya mengapa saya merubah variabelnya? Nah, kembali lagi seperti penjelasan saya sebelumnya, kita akan membuat suatu pola tertentu agar kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan hasil dari integral yang ingin kita cari pada sebelumnya. Nah, selanjutnya integral ini ketika kita operasikan maka kita akan memperoleh sebuah integral lipat 2 sebagai berikut ini. Nah, di sini karena sama-sama E kali dengan E, maka pangkatnya kita bisa jumlahkan sesuai dengan sifat dari eksponensial, minus X kuadrat ditambah dengan minus Y kuadrat, yaitu sama dengan kita bisa keluarkan minusnya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu di sini ada dx, di sini ada dx, kita kalikan dx dy, lalu integralnya di sini kita taruh di depan sini. Nah, jadilah integral lipat 2 ini. Nah, selanjutnya bentuk integral lipat 2 ini akan kita rubah ke dalam bentuk koordinat polar. Nah, teman-teman pasti bertanya apa itu koordinat polar. Nah, koordinat polar itu merupakan koordinat yang menggunakan jari-jari dan juga sudut. Nah, kurang lebih sama seperti yang sering kita pelajari, yaitu koordinat kartesius. Nah, di mana pada koordinat kartesius kita mengenal ada sumbu X dan sumbu Y, sedangkan pada koordinat polar kita mengenal adanya jari-jari dan juga sudut. Biasanya kita menggunakan koordinat polar ketika kita menemui suatu fungsi yang berbentuk melengkung atau lingkaran atau berbentuk kurva. Nah, kita lihat di sini, kita ingat kembali bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu merupakan suatu persamaan lingkaran yang sama dengan R kuadrat atau jari-jari kuadratnya, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu merupakan suatu persamaan lingkaran yang memiliki pusat di titik 0,0 dan jari-jari R. Nah, dengan kita merubah bentuk integral lipat 2 ini menjadi koordinat polar, itu akan membantu kita dalam menyelesaikan hasil dari integral ini. Nah, ada beberapa hal yang kita harus rubah dalam kasus ini, yakni nilai X dan nilai Y serta dx dy-nya. Nah, pada koordinat polar kita mengenal nilai X-nya itu sama dengan R cos theta, sedangkan nilai Y-nya itu sama dengan R sin theta. Nah, untuk dx dy itu merupakan luasan pada koordinat kartesius. Biasanya dalam suatu partisi yang berbentuk persegi itu panjang kali lebar, jadi X kali Y, jadi dx kali dy. Sedangkan untuk mencari luasan partisi pada koordinat polar itu kita menggunakan panjang kali lebar juga, tetapi untuk lebarnya kita menggunakan panjang busur. Nah, untuk mencari panjang busur sendiri kita ingat, yakni panjang busur sama dengan panjang busur per panjang keliling lingkaran itu sama dengan besar sudutnya dibagi dengan 360 derajat atau total sudut dalam suatu lingkaran. Sehingga kita akan memperoleh secara sederhananya dapat dilihat pada gambar ini, kita akan memperoleh luasannya yaitu R dikali dengan delta R dikali dengan delta theta, atau ketika kita rubah kita mencari dA-nya, maka kita akan peroleh R dikali dR dikali d theta. Nah, kurang lebih secara singkat demikian untuk penjelasannya. Baik, yang selanjutnya di sini karena kita melakukan perubahan dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Nah, ketika kita rubah akan membentuk fungsi sebagai berikut. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa untuk negatif R kuadrat kenapa bisa seperti ini? Karena kita ingat kembali bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat, atau
agar lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa substitusi nilai X dan nilai Y nya ini. Ketika kita substitusikan X nya jadi R kuadrat cos kuadrat theta, itu lalu kita dijumlahkan dengan R kuadrat sin kuadrat theta, sehingga ketika kita jumlahkan kita bisa keluarkan R kuadratnya, sehingga kita peroleh R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Jadi seperti yang kita pelajari dulu pada persamaan trigonometri, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta atau cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu akan sama saja, hasilnya itu sama dengan 1. Sehingga kita akan peroleh di sini karena ada negatif di depannya, jadi kita peroleh negatif R kuadrat, lalu dx dy kita rubah jadi R dr d theta. Nah, selanjutnya ketika kita sudah merubah nilai-nilai dari fungsinya atau variabelnya ini, maka batasnya juga kita harus rubah. Nah, di sini kita perhatikan untuk variabel X batasnya itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Variabel Y juga batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, untuk lebih memahami kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, untuk variabel X itu 0 sampai tak hingga ditunjukkan oleh panah ini. Untuk variabel Y itu 0 sampai dengan tak hingga. Jadi jadi di dalam koordinat kartesius dia berada pada kuadran 1. Selanjutnya begitu pula ketika dia berada pada koordinat polar, maka dia harus juga berada pada kuadran 1. Nah, ini untuk bagian yang di dalam ini, karena dia R, ini jari-jari, dia merupakan panjang, jadi sudah tepat batasnya dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, karena di sini untuk bagian yang kedua integrasi pada bagian yang kedua ini, kita lihat di sini d theta. Jadi dia harus dalam bentuk sudut. Nah, kita ingat yang kuadran 1 itu termasuk sudut berapa? 0 sampai 90 atau pi per 2. Jadi di sini batasnya kita rubah dari 0 sampai dengan pi per 2. Sehingga sudah jelas kita memperoleh bentuk fungsi sebagai berikut. Nah, lalu seperti yang saya katakan tadi, untuk mengoperasikan integral lipat 2, maka kita harus mengintegralkan dulu bagian dalamnya. Nah, untuk mempermudah di sini saya ingin mencari terlebih dahulu integral tak tentunya. Nah, di sini kita peroleh integral dari e pangkat negatif r kuadrat dikalikan dengan r dr. Nah, untuk mempermudah di sini kita melakukan pemisalan, yakni minus r kuadrat sama dengan u, sehingga kita turunkan kedua buah ruas sehingga kita peroleh negatif 2r dr itu akan sama dengan du. Sehingga kita bagi kedua ruas dengan negatif 2, kita peroleh RDR sama dengan DU per negatif 2. Sehingga kita substitusikan pemisalan yang tadi telah kita buat, sehingga kita peroleh integral dari E pangkat U DU per negatif 2. Negatif 2 nya dapat kita keluarkan sehingga kita peroleh bentuk seperti ini, negatif 1/2 integral dari E pangkat U DU. Nah, integral dari E pangkat U DU itu sama dengan E pangkat U, sehingga kita peroleh seperti ini, negatif 1/2 E pangkat U ditambah dengan C. Tambah C, ingat karena ini merupakan integral tak tentu, lalu sama dengan negatif 1/2. Kita kembalikan lagi, U nya itu sama dengan negatif R kuadrat, sehingga kita peroleh negatif 1/2 E pangkat negatif R kuadrat plus C. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari integral tak tentunya, selanjutnya kita akan memasukkan batasnya. Nah, pada awal kita belajar integral tak wajar, kita mendapatkan suatu definisi sebagai berikut. Jadi ketika terdapat integral tak wajar yang batasnya itu tak hingga, batas atas maupun batas bawahnya, itu bisa kita melakukan pemisalan. Lalu pemisalannya tersebut kita anggap dia mendekati tak hingga dengan menggunakan limit. Jadi kita bisa tuliskan di sini, yaitu limit B menuju tak hingga integral dari 0 sampai dengan B E pangkat negatif R kuadrat dikali dengan R dr. Lalu kita sudah mendapatkan hasil dari integralnya tadi, sehingga kita bisa tuliskan seperti berikut ini. Lalu berdasarkan teorema dasar kalkulus yang kedua, jadi kita dapatkan seperti ini, yakni limit B menuju tak hingga negatif 1/2 E pangkat negatif B kuadrat. Awalnya ini dikurangi, jadi karena ini minus ketemu minus jadi plus, ditambah dengan 1/2 E pangkat 0, sehingga kita pecah
limitnya di sini limit B menuju tak hingga dari negatif 1/2 E pangkat negatif B kuadrat ditambah dengan limit B menuju tak hingga dari 1/2. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk ini. Ketika limit B menuju tak hingga negatif 1/2 E pangkat negatif B kuadrat itu hasilnya akan sama dengan 0. Selanjutnya untuk limit B menuju tak hingga dari setengah itu hasilnya sama dengan setengah. Sehingga 0 tambah setengah yaitu sama dengan setengah. Sehingga kita bisa substitusikan ke dalam bentuk ini. Kita peroleh yakni gamma ketika n sama dengan setengah kita kuadratkan itu sama dengan 4 integral dari 0 sampai dengan pi per 2 1/2 d theta. Selanjutnya setengahnya ini kita bisa keluarkan sehingga 4 dikali dengan setengah itu sama dengan 2. Di sini 1, masih sisa 1. Lalu integral dari 0 sampai dengan pi per 2 1 d theta. Nah, kita integralkan integral dari 1 itu yakni x dengan menggunakan TDK 2, teorema dasar kalkulus 2, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, lalu kita dikurangi sehingga kita peroleh hasilnya itu pi. Nah, ini bukan hasil dari gamma setengah, tetapi ini hasil dari gamma setengah kuadrat. Sehingga untuk hasil dari gamma setengahnya yaitu sama dengan akar pi. Nah, dengan menggunakan hasil inilah kita akan mencari nilai dari soal berikutnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan soal pada poin A, di mana di sini dikatakan di mana soalnya yaitu integral dari 0 sampai dengan tak hingga akar y dikalikan dengan e pangkat negatif y pangkat 3 dy. Nah, di sini kita akan melakukan pemisahan yakni x sama dengan y pangkat 3, sehingga x pangkat 1/3 itu akan sama dengan y. Lalu kita turunkan kedua buah ruas sehingga kita akan peroleh 1/3 x pangkat negatif 2/3 dx sama dengan dy. Nah, karena kita melakukan pemisahan atau perubahan pada variabelnya atau pada fungsinya, maka untuk batas integrasinya juga kita akan melakukan perubahan. Nah, apabila y-nya itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Nah, ketika y-nya sama dengan tak hingga, maka untuk batas atas x-nya itu juga akan sama dengan tak hingga. Sehingga kita akan peroleh sebagai berikut. Dengan kita sudah mensubstitusi semua pemisahan yang telah kita lakukan, maka kita akan peroleh integral dari 0 sampai dengan tak hingga akar dari x pangkat 1/3, karena di sini y-nya kita ganti dari x pangkat 1/3, e pangkat negatif x, karena di sini y pangkat 3 kita ganti jadi x, dikalikan dengan dy. Dy ini kita lihat ini digantikan dengan 1/3 x pangkat negatif 1/3 dx, sehingga kita gantikan juga di sini dy-nya seperti pemisahan yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan peroleh di sini 1/3-nya bisa kita keluarkan karena merupakan konstanta. Kita keluarkan di sini 1/3 dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga x pangkat 1/6, karena di sini akar itu kan 1/2, x pangkat 1/2 dikalikan dengan 1/3 jadi x pangkat 1/6. Lalu di sini x dikalikan dengan e pangkat negatif x dikalikan dengan x pangkat negatif 2/3 dx. Di sini tetap 1/3-nya di luar integral. Lalu di sini integral 0 dari 0 sampai dengan tak hingga x pangkat 1/6 dikurangi dengan 2/3, karena ini sama-sama x, kita kalikan maka pangkatnya bisa kita jumlah. Nah, karena di sini negatif jadi kita kurangi 1/6 dikurangi dengan 2/3 dikalikan dengan e pangkat negatif x dx. Sehingga kita akan peroleh bentuk sebagai berikut, yakni 1/3 integral dari 0 sampai dengan tak hingga x pangkat negatif 1/2 dikali dengan e pangkat negatif x dx. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk ini itu merupakan bentuk dari fungsi gamma ketika n-nya sama dengan setengah. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita temukan tadi, di mana gamma ketika n-nya sama dengan setengah itu hasilnya sama dengan akar pi. Sehingga kita bisa substitusi bentuk integral ini menjadi akar pi, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1/3 akar pi. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari soal pada poin B, di mana dikatakan di sini integral dari 0 sampai dengan 1 dx per akar dari negatif ln x.
Nah, sama seperti pada langkah sebelumnya, kita akan melakukan pemisalan di mana kita misalkan U sama dengan negatif ln X. Sehingga kita peroleh ln X itu akan sama dengan negatif U. Jadi, ini juga akan sama dengan X sama dengan E pangkat negatif U. Lalu kita turunkan kedua buah ruas sehingga kita peroleh dx sama dengan negatif E pangkat negatif U du. Nah, karena kita melakukan pemisalan di sini pada integrannya, maka kita harus melakukan perubahan pada batas integrasinya. Nah, dimana ketika x-nya itu sama dengan 0, maka u itu akan sama dengan tak hingga. Lalu ketika x sama dengan 1, maka u akan sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi segala bentuk pemisalan yang telah kita lakukan tadi. Dimana kita substitusikan di sini batasnya, dimana batas bawahnya itu tak hingga dan batas atasnya 0, seperti sama seperti hasil pemisalan yang telah kita lakukan tadi. Dimana di sini kita peroleh dx itu sama dengan negatif e pangkat negatif u du. Lalu akar dari ln x itu sama dengan akar u. Selanjutnya di sini kita keluarkan negatif satunya, kita keluarkan negatifnya di sini sehingga kita peroleh integral dari tak hingga sampai dengan 0 e pangkat negatif u du per di sini u pangkat setengah, sama saja akar u itu sama dengan u pangkat setengah. Selanjutnya di sini saya ingin membalikkan batas integrasinya. Seperti yang telah kita pelajari, ketika kita membalikkan batas integrasinya, maka kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga negatif dikalikan negatif jadi positif. Sehingga di sini positif integral dari 0 sampai dengan tak hingga u pangkat negatif setengah, u-nya ini saya naikkan ke atas, u pangkat negatif setengah e pangkat negatif u du. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk integral ini itu sama saja seperti bentuk dari fungsi gamma ketika n-nya sama dengan setengah, yakni hasilnya sama dengan akar pi. Sehingga kita peroleh nilai dari integral 0 sampai dengan 1 dx per akar negatif ln x itu sama dengan akar pi. Baik, sekian video penyelesaian masalah terkait dengan integral tak wajar yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.